Apakah Anda ingin tahu bagaimana perubahan dalam rumus perhitungan pajak tahun 2024 memengaruhi gaji bulanan Anda sebesar 10 juta rupiah? Bagaimana Anda bisa memaksimalkan penghasilan bulanan Anda sebesar 10 juta rupiah dengan memahami secara mendalam rumus perhitungan pajak terbaru? Tertarik untuk memahami lebih dalam tentang sistem pajak tahun 2024 dan bagaimana ia mempengaruhi penghasilan bulanan Anda? Ikuti terus untuk jawaban yang memuaskan. Sudah pernah bertanya-tanya mengapa gaji bulanan Anda yang mencapai 10 juta rupiah tidak terasa sebanyak yang Anda harapkan setelah dipotong pajak? Video ini membuka tabir tentang rumus perhitungan pajak tahun 2024, memberi Anda wawasan mendalam tentang bagaimana penghasilan Anda diproses oleh sistem pajak negara. Mari kita telusuri bersama bagaimana peraturan pajak baru ini memengaruhi uang Anda. Jika Anda ingin terus mendapatkan tips, trik, dan wawasan terbaru dari kami, berlangganan adalah cara terbaik untuk melakukannya. Pemerintah akan menerapkan metode tarif efektif rata-rata atau TER pada awal tahun 2024. Ini adalah format baru dalam menghitung pemungutan dan pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan, atau yang dikenal sebagai PPh 21. Jika semuanya dapat berjalan dengan baik, ditandatangani, dan dipublikasikan, kami berharap dapat mulai melaksanakannya dengan lancar sejak bulan Januari 2024, ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Suryo menegaskan bahwa dengan penggunaan format perhitungan TER ini, akan memberikan lebih banyak manfaat bagi mereka yang melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21. Hal ini karena metode perhitungan pajak bagi karyawan akan menjadi lebih sederhana dan mudah. Jadi, insya Allah mulai tahun depan kita akan menerapkan metode pemungutan PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata, yang lebih sederhana, mudah, dan memberikan lebih banyak kepastian bagi pemotong atau pemungut PPh 21, kata Suryo. Metode tarif efektif rata-rata. Perlu diperhatikan bahwa dalam penggunaan format perhitungan tarif efektif rata-rata atau TER, akan disertai dengan penerbitan buku tabel penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang mengacu pada bab 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam tabel tersebut, berbagai jenis status PTKP akan disusun vertikal seperti tidak kawin, kawin, dan kawin dengan pasangan yang bekerja. Kemudian, secara horizontal akan disusun jumlah tanggungan dengan menggunakan simbol 0 TK hingga TK3, K0 hingga K3, serta K, I, 0 hingga K, I, 3. Nilai nominalnya adalah Rp 54 juta untuk TK0, Rp 58,5 juta untuk K0, dan Rp 108 juta untuk K, I, 0. Menurut Undang-Undang Hukum Perpajakan atau UU HPP, tarif pajak penghasilan orang pribadi telah direvisi menjadi 5 tarif, dari sebelumnya 4 tarif dalam UU PPh. Salah satu penambahan dalam UU HPP adalah lapisan tarif tambahan untuk penghasilan tertinggi, yaitu di atas Rp 5 miliar, yang dikenakan tarif sebesar 35%. Sebagai hasilnya, tarif pajak penghasilan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Untuk penghasilan tahunan hingga Rp 60 juta, tarifnya sebesar 5%, untuk penghasilan di atas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta, tarifnya sebesar 15%, untuk penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarifnya sebesar 25%. Untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah, tarifnya sebesar 30%, dan untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah, tarifnya sebesar 35%. Dalam mekanisme penerapan tarif efektif rata-rata atau TER, rumusnya adalah TER dikalikan dengan penghasilan bruto untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir mengikuti tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, yang menghitung penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tarif efektif yang disebutkan di sana telah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk setiap jenis status, seperti belum menikah, menikah, dan menikah dengan pasangan yang bekerja, serta jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki. Penghitungan pajak dengan pendapatan 10 juta rupiah. Berikut adalah contoh penerapan TER dan perhitungan PPh yang lama. Reto adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Jaya Abadi.
Reto menerima gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Dengan sistem pemotongan pajak penghasilan saat ini, perhitungannya adalah sebagai berikut. Setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari gaji 10 juta rupiah, yaitu Rp500.000, penghasilan neto bulanan Reto menjadi Rp9.500.000. Penghasilan neto setahun adalah dengan mengalihkan penghasilan neto bulanan sebesar Rp9.500.000 dengan 12, totalnya menjadi Rp114 juta. Dengan mempertimbangkan status Reto, PTKP setahun untuk Reto, yang termasuk dalam kategori kawin tanpa tanggungan atau dengan simbol tabel K0, mengurangi total penghasilan neto setahun sebesar Rp55.500.000, sehingga penghasilan kena pajak setahun menjadi Rp55.500.000. Dengan demikian, total PPh pasal 21 yang terutang adalah 5% dari Rp55.500.000, yang menghasilkan Rp2.775.000, dan PPh pasal 21 per bulan menjadi Rp2.775.000 dibagi 12, dengan total akhir Rp231.250. Perhitungan tarif efektif atau TER adalah sebagai berikut. Dengan merujuk pada status PTKP dan jumlah penghasilan bruto, pemberi kerja menghitung PPh pasal 21 untuk Reto menggunakan tarif efektif kategori A sebesar 2,25%. Dengan demikian, total pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan Reto adalah untuk bulan Januari hingga November, Rp10 juta dikali 2,25% Rp225.000 per bulan. Untuk bulan Desember, Rp2.775.000 dikurang Rp225.000 dikali 11 Rp300.000. Selisih pemotongan adalah sebesar Rp75.000. Aturan tarif efektif. Pada tanggal 27 Desember 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. PP tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan pajak yang terutang. Dengan adanya PP tersebut, proses penghitungan pajak yang terutang menjadi lebih sederhana. Sebelumnya, pemberi kerja harus mengurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak OR PTKP dari penghasilan bruto untuk menentukan pajak terutang, yang kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Namun, dengan PP ini, penghitungan pajak terutang dapat dilakukan secara langsung dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif efektif, ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti. Dengan penerapan tarif efektif, tidak ada tambahan beban pajak yang baru. Tarif efektif bulanan hanya berlaku untuk penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak kecuali masa pajak terakhir untuk pegawai tetap. Sementara itu, penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh seperti yang berlaku saat ini. DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan mempermudah penghitungan PPh pasal 21, yang dapat diakses melalui DJP online mulai bulan Januari 2024, lanjut Dwi. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menetapkan ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan tahap akhir, pungkas Dwi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang rumus perhitungan pajak tahun 2024, Anda dapat mengelola gaji bulanan Anda sebesar Rp10 juta dengan lebih efisien dan cerdas. Jangan biarkan pajak menguras penghasilan Anda. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa meminimalkan potongan pajak dan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi Anda. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan perubahan peraturan pajak untuk mencapai keuangan yang lebih stabil dan sejahtera di masa depan. Jangan biarkan kompleksitas pajak dan akuntansi menjadi hambatan dalam mencapai keuangan yang stabil. Dari artikel ini, Anda akan memahami betapa pentingnya memahami rumus perhitungan pajak di tahun 2024 untuk mengoptimalkan gaji bulanan Anda yang mencapai Rp10 juta. Jadwalkan konsultasi dengan kami untuk mendapatkan panduan langsung tentang bagaimana mengelola pajak dan akuntansi secara efektif, sehingga Anda bisa meraih keuangan yang lebih sehat dan sukses. Terima kasih atas dukungan Anda.
Kami berharap Anda akan tetap bersama kami dengan menekan tombol subscribe dan berbagi saluran ini dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.